Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenalkan budaya dari kota Palembang. Yang pertama kita akan mengenalkan kota dari kelompok kita dulu. Yang pertama, Halo, nama saya Meliana dengan NIM 230992. Kenalkan, nama saya Muhammad Sufyan dengan NIM 04. Saya Emdal Fari dengan NIM 230865. saya Trifadila Sukati dengan NIM 2306261. Saya Salma Malina Sadania dengan NIM 2304016. Saya Nida Hufia Kamila dengan NIM 230853. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah kota Palembang. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur 3.377 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti kedudukan bukit. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air bahkan diserang oleh air. Palembang dalam bahasa Melayu pa atau pe sebagai kata unjuk suatu tempat atau keadaan. Sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah, akar yang membengkak karena lama terendam air. Menurut kamus Melayu. Sedangkan menurut bahasa Melayu, Palembang dan lembang atau lembeng adalah genangan air. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Awal berdiri Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di Kampung Kapur, Desa Penganan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti kota Kapur itu telah menjelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 karena pada masa itu Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Untuk Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga di perkiraan. Diperkirakan Sriwijaya Nasa melakukan pada awal berdiri. Sriwijaya melakukan ekspedisi pada wilayah-wilayah yang sudah dibentuk pada mereka. Ekspedisi ini jalan dengan masa keutuhan dua kerajaan pendahulunya, yaitu Kerajaan Tarumanegara di Jawa bagian barat dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad hingga abad 11. Jadi, hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup dua wilayah strategis untuk menjaga dominasi Kalimantan. Nah, untuk akhir peruntukan kerajaan Sriwijaya tersebut, Kerajaan Sriwijaya kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Koladewa. Dari Kerajaan Koladewa pada abad 11 pada tahun 1025, Kerajaan Kola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijaya Tugawana. Kerajaan Kola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehadiran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama Kerajaan Sriwijaya hingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun, suara Kerajaan Sriwijaya mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya makin tenggelam. Kerajaan Singosari melangsungkan ekspedisi ke Malayu pada 1272. Ekspedisi ini merupakan misi dari Kerajaan Kertanegara untuk melemahkan Sriwijaya. Pada akhirnya,
Jambi dan di Bengkulu juga. Meskipun memiliki versi cerita yang berbeda, cerita ini mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapa saja, meskipun memiliki kelebihan dan juga kekurangan dari diri kita sendiri. Kisah si pahit lidah memiliki pesan yang berharga, bahwa siapapun yang memiliki kekuatan seharusnya bisa digunakan untuk berbuat kebaikan dan bukan melakukan hal yang buruk. Pembelajaran yang bisa didapatkan dari kisah ini adalah untuk tetap rendah hati meskipun memiliki kekuatan yang besar. Tapi jika tidak dijalankan sesuai dengan yang dilakukan, bisa menciptakan petaka yang tidak terhindarkan. Sekian dari cerita rakyat kita itu. Saya akan menjelaskan makanan daerah Palembang. Pertama ada tekwan. Jadi tekwan ini merupakan olahan daging ikan giling yang dicampur dengan tepung tapioka. Tekwan diolah dengan potongan yang kecil-kecil. Biasanya disajikan dengan kuah, kaldu, udang. Tekwan juga biasa disajikan dengan tambahan jamur, bawang, seledri, dan bawang goreng. Baik, selanjutnya ada mie celor. Mie celor ini berasal dari kata Melayu yang berarti celor. Ini yang direndam di dalam air panas. Mie celor biasanya disajikan dengan kuah kaldu dan santan yang kental. Mie celor sering ditambah dengan telur dan kucai serta toge. Selanjutnya pempek. Nah, pempek merupakan makanan yang paling terkenal di Palembang. Pada tahun 2023 akhir kemarin, pempek sempat masuk di 100 makanan terenak di dunia. Pempek merupakan makanan olahan ikan yang dicampur dengan tepung. Pempek biasa disajikan dengan menggunakan cuko yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas. Oke, sekian penjelasan untuk makanan. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, kita akan mereview makanan daerah dari Kota Palembang. Yeay! Kita makan apa dulu nih? Apa nih? Oke, jadi kita pakai cuko guys. Oke, mungkin sekian untuk review makanan. Buat kalian yang mau makan, langsung datang ke Kota Palembang. Oke guys, ajak keluarga kalian juga jalan-jalan. Oke, gabung dulu ya di Tahun Timur. Oke. Baik, selanjutnya kita akan menunjukkan sedikit apa teh? Tempat wisata. Tempat wisata. Yeay. Pertama ada apa? Yang pertama tuh ada Jembatan Ampera. Yang kedua ada Pulau Kemarau. Lalu ada Museum Bait Al-Quran Al-Aqsa. Nah, kalau jembatan Ampera itu
tebal dari Al-Qur'annya itu ada 9 meter lebarnya. Nah, diukir dengan pinggiran Palembang yang ukuran dari panel kayunya itu 177 kali 144 kali 2,5. Dia lebar banget. Gede banget ya. Ya. Itu bisa kita taruh mana ya? Oh ya, Al-Quran ini juga dicatat di rekor muri Indonesia. Wah. Al-Quran terbesar. Banget ya. Keren banget ya kan? Oke. Mungkin sekian dari tempat wisata di Kota Palembang. Jangan lupa mampir-mampir. Ya, berikutnya kita akan menjelaskan terkait kesenian yang ada di Palembang, yaitu Tari Genting Sriwijaya, yang merupakan tari yang melukiskan kegembiraan gadis-gadis Palembang saat menerima tamu yang diagungkan. Tepak yang berisi kapur, sirih, pinang, dan ramuan lainnya dipersembahkan sebagai ungkapan rasa bahagia. Tari Gending Sriwijaya diiringi gamelan dan lagu Gending Sriwijaya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menampilkan nih tari dari Gending Sriwijayanya. Selamat menyaksikan. Baik, sekian presentasi mengenai budaya daerah Palembang yang bisa kami sampaikan. Untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kita galau-galau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.